Nicky Bull. Lagi-lagi Nicky Bull memperlihatkan kebodohannya. Memposting mukanya Dr. Gladys mengatakan gak boleh jualan. Dan menempelkan foto dari Dr. Gladys dengan videonya Dr. Tirta. Kamu itu seperti melempar tai ke muka bosmu sendiri. Yang seorang dokter juga live dan menjual produk itu sendiri. Begitu loh Nicky Bull. Jadi kalau kamu mau menyerang orang, perhatikan dulu dari ujung rambut, ujung kaki, ya, telapak kaki, telapak muka, ya, kalau ada pun itu telapak muka, lalu lihat lagi di sebelah kiri kita siapa, sebelah kanan kita siapa. Kalau masih di orang sekitarmu masih melakukan hal yang sama, kau tidak bisa berkomentar seperti itu, ya. Tapi susah sih kalau ngomong sama Nicky Bull, selain isi kepalanya nggak ada, ya, isi dompetnya juga nggak ada, makanya meres. Mungkin saja asupan yang dari Dr. Gladys masih kurang, ya. 4 loh itu. Oh, mungkin kurang karena nggak ganjil. 4 itu kan genap. Kamu suka yang ganjil-ganjil kayaknya. 5 gitu, ya kan? Seperti yang ditawarkan ke Sela gitu, tapi tidak terpenuhi. Aduh, yang udah kasih aja seperti itu, gimana yang nggak ngasih? Dokter Gladys mungkin ada kurang asupan kali Dokter Gladys, jadi santai aja ya. Aku perhatikan videonya kayaknya dia tantrum deh ya. Oh iya, jangan lupa ya, besok babunya jangan sampai kabur. Kalau sampai kabur, pasti jadi DPO. Buat produk, semua dokter tuh boleh, tapi sebenarnya apa yang Mami perjuangkan selama ini tidak ada yang sia-sia, ya. Insya Allah apa yang Mami perjuangkan tentang mengungkap kebenaran tentang siapa dalang dibalik semua huru-hara skincare ini, insya Allah semua akan happy ending, ya. Sedikit demi sedikit sudah ada secercah harapan. Begitu juga dengan apa yang Mami perjuangkan setahun yang lalu tentang diduganya si Hans melarikan uang arisan yang dilaporkan oleh saudari Alda. Ya, kebetulan Mami menjadi saksi dan tadi Mami baru dihubungi sudah naik sidik dan besok Mami di BAP untuk kesaksian tambahan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Intinya kalau kita berjalan di jalan yang benar pasti akan happy ending karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, gitu ya. Paham? Pada saat itu gak sedikit orang yang memusuhi Mami, ya, yang menjauhi Mami termasuk saat itu Kigun, ya, karena memang itu temannya, gitu. Waktu Mami mengungkapkan bahwasannya Hans ini diduga melarikan uang arisan, gak sedikit yang mengunfollow Mami, gitu loh. Tapi pada kenyataannya ya memang begitu, gitu ya. Dan sekarang sudah proses tahap penyidikan dan kebetulan Mami menjadi saksi. Alhamdulillah kan, jadi semuanya tidak ada yang sia-sia, begitu loh. Nggak ada yang sia-sia yang Mami ungkapkan di media sosial. Cuman kadang-kadang orang yang buta atau SDM-nya di bawah garis-garis, dia melihat, dia huru-hara mulu, nggak ada sangkut pautnya. Siapa bilang nggak ada sangkut pautnya? Segala sesuatu yang Mami ungkapkan di media sosial, kalau nggak ada sangkut pautnya, itu bukan Mami online namanya. Tapi setiap yang Mami ungkapkan atau yang Mami viralkan itu pasti ada sangkut pautnya, ya. Aku nggak bisa tuh kalau ada yang viral lalu aku komentarin. Contohnya aja nih tentang si Agus, tentang si beberapa Agus gitu ya, tentang si Farhad siapa segala macamnya, almarhum Alvin atau Hotman segala macam. Mami nggak mau komentar karena itu di luar ranah Mami. Tapi yang menyangkut Mami, kebetulan aku juga di situ dirugikan, ya, atau nama aku disebut-sebut, aku pasti akan berkomentar, gitu. Nah, sekarang kasus Hans ini sudah naik tahap sidik. Insya Allah kalau seandainya nanti ditetapkan sebagai tersangka, kalau nggak datang ya pasti DPO ya, gitu. Nah, insya Allah besok Mami akan ke Polres, gitu. Alhamdulillah nggak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi Mami tegaskan, tidak ada yang bayar Mami, ya. 0, nggak ada yang bayar karena ini memang memperjuangkan kebenaran. Sebenarnya kalau kalian ngikutin Mami dari dulu, ya, kalau orang lama yang ngikutin Mami dari dulu, kalau Mami itu selalu ngomongin data, fakta, ya, nggak ada di luar halusinasi Mami seperti Nicky Bull gitu loh. Yang diungkapkan adalah semua hoax.
Dan memang terbukti bahwasannya si Hans ini banyak merugikan orang lain, termasuk ada Sheila Sofia, ada Cindy Samuel. Dulu Cindy Samuel ini juga udah Mami ingatkan, hati-hati, tapi nggak pernah dengar omongan Mami. Abis kapok, kami sempat berselisih, abis kapok baru baik lagi. Nah, sama seperti halnya sekarang dia dekat sama Doktif ini, gitu. Sama seperti itu. Nah, Mami memang begitu orangnya. Kalau nggak suka, Mami langsung taktik gitu ya. Mami ungkapkan. Tapi bukan karena Mami benci dengan orang itu ya. Itu tandanya karena memang Mami sayang, tulus bertemannya tanpa ada embel-embel di belakangnya. Sama halnya dulu tentang Mami mengungkapkan si Hans ini. Ya insya Allah ya, semoga lancar semuanya walaupun lama gitu ya, hampir 1 tahun lebih. Tapi sudah ada secerca harapan lah untuk kita-kita ini gitu ya. Apalagi Mami ini kan sebagai bandar arisan sudah 3 tahun nanti genap di bulan 2 pada tanggal 14 Februari. Wow, pas Valentine. Jadi Mami harus menjaga nama baik bandar arisan. Apalagi Mami bandar arisan ibu-ibu pengusaha, ya, ibu-ibu pejabat, ibu-ibu sosialita. Jadi yang Mami harus mengungkapkan kebenaran kalau ada memang bandar-bandar arisan yang diduga mengaburkan uang, melarikan uang. Nah itu Mami harus pick up. Sama halnya dengan skincare seperti ini. Karena Mami apa? Mami itu dapurnya ya dari skincare juga salah satunya gitu loh. Jadi Mami harus ikut andil gitu loh untuk mengungkapkan semuanya. Dan sebenarnya Nana Online, huru hara itu bukan hanya di balik arisan. Huru hara itu bukan hanya di balik layar dunia perskincarean. Huru hara itu ada juga di balik dunia entertainment, seperti model agency, event organizer, ya, manajemen artis, production house ada. Bahkan lebih parah lagi, ya, kalau di bidang entertainment, ya. Tapi dulu Mami mau mengungkapkan tuh, cuman nggak sempat terus, ya. Ada diduga di balik manajemen artis itu ada penyelewengan, ada pencabulan gitu, itu ada semuanya Nana Online ya. Ada waktunya pasti Mami akan ungkapkan. Mami ada gemes juga nih sama orang-orang PH nih ya, yang bermain dengan secara licik. Itu pasti akan Mami ungkap. Seperti contohnya kalau seandainya di production house itu sebenarnya kalau di entertainment itu ada etika manajemen namanya. Tapi production house di dalamnya itu ada orang-orang yang nakal seperti casting directornya. Nah, casting directornya ini rata-rata sifatnya juga dajjal anak-anak online ya. Itu juga rencananya Mami mau ungkapkan, tapi satu-satu dulu ya. Kayak si Hans ini udah mulai beres, langsung ke skincare. Ya kan, skincare ini nanti beres, nanti giliran production house, oknum-oknum yang bandel di dalamnya pasti akan Mami spill satu-satu karena mereka juga masih aktif nih, ya. Para manajemen artis kasihan, para manajer artis kasihan gara-gara banyak oknum yang jahat di dalam production house, terutama para casting director. Udah gemes Mami dari